Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Apakah ada yang belum mandi? Sudah mandi dong, Bu. Ibu harap kalian semua mandi ya. Karena apa? Karena kebersihan itu sangat penting. Apa dalilnya? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin absensi kalian terlebih dahulu. Jadi sahabat Fadilah, hadiah Bu. Oke, Alhamdulillah Najwa, ada ya tadi ya. Oke, setelah Ibu absen, sekarang kita bermain permainan terlebih dahulu. Kita akan bermain sebuah permainan ataupun olah vokal aja terlebih dahulu. Saat Ibu bilang halo, maka kalian harus menjawabnya dengan kata hai. Namun jika Ibu bilang hai, maka kalian harus jawab dengan halo. Kayak gitu. Ibu mulai ya sekarang. Halo, hai. Halo, hai. Hai, halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Hai, halo. Halo, hai. Nah, bentar. Hari ini kita akan membahas tentang 5 topik pembelajaran, yaitu ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan yang terakhir yaitu adalah qanaah. Nah, di mana yang harus kalian ketahui ini, materi ini ada kaitannya dengan materi kita sebelumnya, yaitu meneladani Rasul Ulul Azmi, di mana saat kita sudah meneladani Rasul Ulul Azmi, maka secara otomatis kita akan memiliki akhlak yang terpuji di antara kelima akhlak itu tadi. Hari ini kita akan belajar ya, seperti biasa. Kita akan belajar melalui buku LKS. Lalu kemudian kita juga akan melihat video atau audio visual yang akan Ibu berikan kepada kalian melalui sebuah gadget Ibu, karena di sini gak ada proyektornya. Lalu kita akan berdiskusi mengenai pelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama, dan yang terakhir kita akan menyimpulkan bersama terkait materi yang sudah kita pelajari. Mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu ikhtiar. Sebelumnya kalian buka dulu dong buku LKS-nya, bab 7 ya, halaman 67. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang ikhtiar. Apa sih ikhtiar itu? Ada yang tahu apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu dari sini ya, maaf Ibu belakang nih. Ikhtiar. Nah, ikhtiar ini adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab ikhtaro. Itu sini ya, ikhtaro. Yakhtaru. Yang artinya memilih ya. Memilih. Mau dicatat di buku kalian. Nah, sedangkan secara istilah ikhtaro ini atau ikhtiar ini adalah sebuah usaha sungguh-sungguh yang dimiliki seorang hamba dalam meraih segala sesuatu yang diinginkan, kayak gitu. Jadi saat kita tekun dalam suatu apapun atau hal yang ingin kita capai, maka itu disebut dengan ikhtiar. Nah, oke, dalil nakli dari ikhtiar ini yaitu terletak di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, silakan Dedis baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim. Artinya, coba dibacakan juga. Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Oh ya, makasih. Jadi sudah membacakan sekaligus artinya tadi. Nah, contoh dari ikhtiar ini yaitu saat kita mau ujian, kayak misalnya kita mau UAS nih bentar lagi, atau nanti kita mau UAS. Jadi kita itu belajar dengan giat, membaca buku-buku yang sudah dipelajari, mengerjakan soal-soal, ataupun kita mencatat kisi-kisi yang sudah diberikan oleh guru kita. Dampak positif dari ikhtiar ini itu dapat menghilangkan rasa malas. Karena apa? Karena kalau kita ikhtiar, otomatis kita kan bersungguh-sungguh kan. Jadi sifat malas ataupun sifat kayak suka berleha-leha itu akan hilang karena ikhtiar itu tadi. Yang kedua yaitu menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Jadi kalau kita sudah ikhtiar, maka kita akan memiliki impian. Kita akan memiliki rasa oke deh, aku harus melakukan ini karena aku punya impian ini gitu. Jadi ini sebuah upaya aku untuk mencapai impian tersebut kayak gitu. Yang ketiga itu meningkatkan keimanan. Nah, kalau kita berikhtiar otomatis kita kan kayak suka menyibukkan diri, otomatis kita akan merasa atau terhindar dari perbuatan maksiat karena kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang kedua yaitu tawakal. Nah, siapa di sini yang tahu apa itu tawakal? Baik, tawakal itu berasal dari kata bahasa Arab juga yaitu wakala. Wakala yuwakilu. Arti dari wakala yaitu menyerahkan. Terus juga ada lagi mewakilkan. Maksud dari mewakilkan ini adalah mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Tawakal ini adalah berserah diri terhadap sesuatu yang sudah diberikan Allah kepada kita, dan kita menyerahkan semua yang sudah kita lakukan ini hanya kepada Allah, dan kita mewakilkan semua yang sudah kita lakukan atau berserah diri hanya kepada Allah. Nah, dalil dari sifat tawakal ini bagaimana sih? Nah, dalilnya itu terletak di dalam surah Al-Maidah ayat 23. Bisa dibacakan lagi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna anfa'amallahu alaihim madkhulu alaihimul bab. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu masukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. jadi kalau kita sudah beriman, maka secara otomatis kita akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tawakal di sini yaitu saat kita melaksanakan ujian. Nah, dari rumah kita kan sudah berusaha, kita sudah belajar, kita sudah merangkum materi, membaca kisi-kisi dari guru. Nah, saat kita mulai ujian, kita
melaksanakan atau mengerjakannya dengan baik. Di rumah kita juga sudah berdoa. Hal yang terakhir yaitu tawakal. Dengan apa? Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, dampak positif dari sifat tawakal ini yaitu kita akan memiliki ketenangan jiwa. Nah, kalau kita sudah pasrah, kita pasti memiliki ketenangan jiwa yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu keteguhan hati. Saat kita sudah tawakal, kita tidak akan was-was dengan apa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, dianjurkan banget bagi kita itu untuk melakukan tawakal ini. Yang ketiga yaitu syukur. Nah, apa itu syukur? Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Terakhir itu syukur. Syukur itu berasal dari bahasa Arab yaitu syakaro. Kita tulis dulu ya teman-teman. Syakaro. Arti dari syakaro itu apa? Syukur artinya berterima kasih. Pintar banget, kalian tuh memang jenius. Berterima kasih. Nah, jadi Secara istilah, syukur yaitu memberi pujian kepada Allah, memiliki rasa terima kasih kepada Allah dengan upaya apa? Dengan taat, tunduk, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu adalah rasa terima kasih kita atas segala sesuatu yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Dengan apa cara kita menyukurinya? Dengan cara beribadah, dengan cara kita bekerja, belajar dengan rajin. Karena kita sudah menyukuri atas nikmat yang sudah Allah berikan. Seperti apa? Seperti rezeki yang halal, kesehatan yang melimpah, sehingga kita bisa belajar sampai saat ini. Nah, yang ketiga yaitu dalil. Dalil dari syukur ini terletak di dalam surah Al-Maidah ayat 17 yang berbunyi, silakan dibaca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa tahlukuna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Artinya, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang syukur ya, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa saat kita bersyukur kita akan mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. terima kasih sudah membacakannya dengan baik dan benar. Nah, contoh dari syukur ini yaitu ada tiga. Ada tiga pokok yang harus kita itu. Contohnya ada di lisan, ada di perbuatan, ada di hati. Pertama lisan dulu. Nah, di lisan ini contohnya gimana sih? Nah, kalau di lisan itu kita mengucapkan lafaz atau kalimat syukur seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kalau yang perbuatan, kita belajar dengan giat, beribadah hanya kepada Allah. Yang terakhir, hati. Nah, kita tuh kalau bersyukur itu kita memiliki hati yang tenang, hati yang damai, karena kita sudah diberikan segala nikmat yang sudah Allah berikan. Kita menjaga hati kita dari sifat iri hati atau penyakit-penyakit hati lainnya. Nah, dampak positif dari syukur ini bagaimana sih? Nah, dampak positifnya kita akan berbagi kebahagiaan dengan orang lain di sekitar kita. Terus menerima yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang keempat itu sabar. Yang keempat yaitu sabar ya teman-teman. Sabar ini juga berasal dari kata bahasa Arab yang berbentuk sobrun atau sobaro. 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 Arti dari sobaro yaitu menahan. Menahan. Ada juga ini apa? Mencegah. Terakhir itu tabah.
Nah, secara istilah sabar atau sabar ini yaitu menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Jadi kalau kita sudah sabar, mau sejelek apapun orang kepada kita, mau bagaimanapun orang mendolimi kita, kita akan memiliki rasa sabar. Kita tidak ingin ikut-ikutan mencemooh atau mendolimi orang yang sudah mendolimi kita tadi. Jadi nah, dalil nakli dari sabar ini terletak di surah Luqman ayat 17 yang berbunyi, coba Denis bacakan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asobak. Inna dzalika min azmil umur. Artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi kita tidak menyepelekan hal sabar ya, sesuai dengan ayat itu tadi. Iya, terima kasih kalian sudah membacakan. Contoh dari sifat sabar ini yaitu tidak marah jika didolimi dan tidak mau menyakiti orang lain. Nah, karena apa? Kalau kita, ya seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, kalau misalkan kita balik mencemooh dia, berarti kita tidak memiliki rasa sabar, dan kita sama saja dengan orang yang mencemooh itu tadi. Nah, dampak positifnya apa? Kita selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Bener banget tuh, kalau dengan marah kita tuh gak mungkin menyelesaikan masalah ya, yang ada malah makin rumit. Yang terakhir, bergaul dengan orang baik. Nah, kalau misalnya kita baik, otomatis kita tuh tidak akan bergaul dengan orang yang mudah emosi. Kita akan pandai memilih teman, kita memiliki karakter yang baik, otomatis kita juga akan memiliki teman-teman yang baik. Nah, yang terakhir yaitu qanaah. Apa sih qanaah? Qanaah itu berasal dari kata bahasa Arab, itu gini ya, sama aja sih bentuknya. Qanaah ini artinya menerima, legowo bahasanya. Menerima terhadap pemberian Allah kepada kita. Nah, qanaah ini secara bahasa yaitu menerima terhadap pemberian Allah kepada kita. Nah, jadi secara istilah sama ya, yaitu selalu merasa cukup terhadap segala sesuatu yang Allah berikan. Jadi misalnya kita sekarang diberikan nasi sama tempe, nah kita bersyukur, menerima, kita mengucapkan kalimat syukur, kita tetap makan, kita tidak merasa mengeluh atau tidak putus asa dengan apa yang sudah Allah miliki, karena kita percaya karena segala sesuatu yang Allah berikan itu adalah baik bagi kita, dan kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Nah, dalil nakli dari sifat qanaah ini terletak di surah An-Nisa ayat 32. Silakan dibacakan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasab. Was'alullahi min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ayat tersebut menjelaskan tentang apa ya, setiap sesuatu itu sudah ada bagiannya. Jadi yang harus kita lakukan yaitu menerima dengan lapang terhadap apa yang sudah Allah karuniakan. Nah, contoh dari qanaah ini yaitu tidak mudah mengeluh, merasa senang dengan apa yang dimiliki. Jadi kalau kita misalkan kita bekerja, kita tidak mengeluh, capek banget ya, selalu merasa semangat gitu. Kita mengerem dari hal-hal yang negatif gitulah. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya yaitu jiwa lebih tenang. Bener banget, kalau kita sudah menerima, atau bahasa Jawanya itu legowo ya mungkin ya, kita sudah menerima dengan
segala sesuatu pemberian Allah, dan kita juga terhindar dari sikap tamak. Nah, kalau sikap tamak kan kita tidak merasa cukup kan, dengan misalnya satu baju hari raya itu akan cukup untuk event yang lain gitu, gak merasa kalau wah aku ini butuh ini, akhirnya kita akan boros terhadap pengeluaran kita karena kita tidak mudah menyukuri apa yang sudah Allah berikan. Baik, sesudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Baik, Denis, apa pertanyaannya? Tawakal itu kayak berputus asa nggak sih, Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Denis. Pertanyaannya itu bagus banget ya teman-teman. Kalau tawakal itu apakah kita itu berserah diri atau pasrah dengan apa, kayak kita tuh putus asa aja gitu dengan apa yang sudah ada gitu. Bukan begitu ya teman-teman. Jadi tawakal di sini dilakukan setelah kita ikhtiar yang sudah kita Ibu jelaskan tadi. Jadi kalau kita memiliki sikap tawakal, otomatis kita sudah melakukan ikhtiar. Bukan berarti kita putus asa dengan apa yang kita hadapkan kayak gitu. Karena apa? Karena setiap ujian yang kita terima itu pasti ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Ibu ada video buat kalian, coba kalian simak baik-baik. Selanjutnya kalian merangkum apa yang sudah kalian lihat di video itu tadi. Karena kalian sudah menonton video yang sudah Ibu berikan, kesimpulannya silakan dibacakan. Kesimpulannya adalah Nusa berikhtiar dengan bermain bola dan meminta izin kepada ibunya. Lalu bertawakal atas keputusan ibunya. Saat ibunya tidak mengizinkan Nusa, Nusa selalu sabar. Setelah ibunya mengasih izin, Nusa bersyukur dan qanaah, yaitu tidak mudah mengeluh atas cobaan yang ditimpanya. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi kesimpulannya ada 5 tahapan yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu ikhtiar. Satu, ikhtiar. Step yang kedua, tawakal. Yang ketiga, kita sabar. Keempat, kita syukur. Terakhir, kita qanaah. Ini tahapan-tahapannya. Jadi kalau kalian sudah ikhtiar, kalian akan tawakal. Kalau sudah kalian tawakal, kalian akan sabar. Kalau kalian sabar, kalian akan syukur di sini. Kalau sudah syukur, kalian akan memiliki sikap qanaah yang terakhir. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau tindakan yang kurang berkenan di hati kalian. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabati lana fi dinina. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.